Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Salam. Nah, bagus ya sudah ada Hafi dan Mikhail ya. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, baik ya. Oke, bagus ya. Hafi dan Mikhail ya. Oke, kalian ganti background dulu ya. Oke, gimana ini? Sudah lebaran masih aman? Gimana nih sudah lebaran? Udah mudik nggak mudik? Udah. Oke, sip ya Hafi dan Mikhail ya, Hafi dan Mikhail. Nanti ya kita ini lagi Hafi dan Mikhail ya. Kita sambil tunggu teman-temannya, kita mulai dulu ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai adik-adik ya. Oke, nah sekarang selamat datang juga Gani ya. Seperti biasa ya, kita siapkan alat tulisnya adik-adik ya. Seperti apa? Kita siapkan dulu alat tulisnya ya. Oke, kalau udah siap kasih jempol adik-adik ya. Nah, kita bahas dulu ya adik-adik ya. Nah, kita lihat white. Nah, ini dia adik-adik ya. White. Kita sambil ini dulu. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, sudah siap adik-adik ya. Sudah dituliskan ininya apa? Eh, white. Sudah siapkan ya alat tulisnya adik-adik ya. Oke, kita siapkan dulu alat tulis ya. Oke, nah ini dia. Sambil lihat ini ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu untuk pertanyaan nomor satu ya. Sudah siap nih ya. Sudah ada berapa nih? Sudah ada Gaji, Gani ya. Dan adik-adik lainnya. Nah, ini dia adik-adik ya. White. Nah, ini dia adik-adik ya. Kita mulai sekarang. Nah, kita mulai saja. Kalian izin share screen dulu ya. Wah, sudah ada banyak nih yang hadir ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas TK ya seperti biasa ya. Oke, white. Ini dia ya. Oke, ya. Kita akan bahas soal TKA SMP ya bahasa Indonesia. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita ke white. Kita ke ini ya. Kita ke nomor satu adik-adik ya. Nah, di dia kita akan membahas soal TKA SMP ya bahasa Indonesia. Ini dia. Nah, kita mulai saja ya. Langsung ke nomor satu adik-adik ya. Kita lanjutkan lagi ya yang kemarin. Ini kita buka dulu. Nah, ini jadi kita membahas white. Nah, ini ya. SMP bahasa Indonesia. Nah, kita mulai ya. Siapkan alat tulisnya seperti biasa adik-adik ya. Nah, ini dia. Kita akan mulai ya. Mulai dari nomor ini ya kemarin ya. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjutkan nih. Jadi ada sebuah teks adik-adik ya. Nah, ini dia teksnya. Nah, kita pindahkan dulu nih. Kita seperti biasa ya. Kita klik dulu adik-adik ya. Nah, kita mulai dari kenali pertanyaan. Nah, ini ya ada sebuah teksnya adik-adik ya. Nah, ini dia teksnya. Kita lihat. Baik. Nah, kita pindahkan dulu ya adik-adik ya. Nah, ini dia jadi ada teksnya nih adik-adik ya. Kita ke teksnya dulu. Baik. Nah, ini dia teksnya. Nah, ini jadi ini ada sebuah soal ya. Seperti biasa kita klik dulu. Nah, kita kak dulu ya. Kita kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Nah, jika disusun dalam sebuah bagan sebab akibat ya. Nah, sederhana, letak penggunaan AC intensif. Yang tepat adalah, nah itu ya, jadi ini apa nih dalam hubungan sebab akibat. Letak penggunaan AC ini pada mana nih? Apa sebabnya, akibatnya, atau apa? Sekarang lengkapi bacaan ya. Kelihatan. Nah ini ya. Kita lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah kita lengkapi bacaan. Nah berarti ini kita lihat di sini nih. Mana nih penggunaan AC intensif itu ada di mana ya? Kita lihat. Nah ini ya. Nah ini dia penggunaan. Nah ini UHI ya. Atau Urban Heat Island itu memicu peningkatan konsumsi energi ya. Yang signifikan karena masyarakat menggunakan AC lebih intensif. Nah, ini ya. Nah, jadi ini masuknya kemana nih? Kita lihat. Nah, sekarang kita ingat konsep. Nah, berarti masuknya yang mana? Apakah A, penyebab utama dari fenomena USI? Nah, ini salah ya. Ini salah karena bukan penyebab utamanya itu ya. Justru ini akibatnya.
akibat dari tadi fenomena USI ya. Nah, ini berarti salah ya. Yang B, akibat langsung dari USI sekaligus penyebab pemanasan global. Nah, benar ya. Tadi karena USI, jadi lebih sering menggunakan AC gitu ya. Nah, dan itu juga adalah salah satu dampak, bukan dampak ya, adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Jadi yang B benar ya. Kalau C, solusi primer untuk mengurangi USI. Salah, ini bukan solusinya ya. Tapi ini tadi adalah salah satu dampak dari USI ya. Jadi sebabnya USI, jadi ini penggunaan AC ini adalah akibatnya ya, akibat dari USI. Nah, yang D, faktor independen yang tidak terkait dengan USI. Salah ya? Ini terkait dengan USI. Jadi jawaban D itu salah ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Terus dulu adik-adik ya. Nah, ini berarti jawaban A itu benar salah? Salah ya? Nah, jawaban A itu salah. Kita tulis dulu. Nah, jawaban A itu, wait, nah ini dia. Nah, jadi jawaban A itu salah ya. Jawaban A kita tulis dulu. Jawaban A itu salah ya. Nah, seperti ini jawaban A itu salah. Kenapa salah? Nah, karena karena bukan merupakan ya, karena bukan merupakan penyebab ya, penyebab utama. Nah, penyebab utama UHI ya. Nah, tapi dampak dari UHI. Nah, dampak dari UHI. Adik-adik ya. Nah, itu jadi bukan merupakan penyebab ya, tapi malah dampaknya. Jadi sebabnya UHI, akibatnya tadi penggunaan AC lebih intensif. Nah, kalau yang B, nah jawaban B yang betul ya. Nah, jadi jawaban B itu betul. Nah, jawaban B itu benar. Jadi, nah ini dia. Jawaban B itu benar ya. Jawab wait. Nah, ini jawaban B itu benar. Kenapa benar? Jawaban B itu benar karena UHI ya. Nah, UHI menyebabkan penggunaan AC intensif ya, intensif yang menyebabkan pemanasan global. Nah, itu pemanasan global ya. Ini yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kadang yang C, solusi primer. Nah, bukan ya. Salah. Jawaban C itu salah, bukan merupakan solusi. Jawaban C itu salah karena bukan merupakan solusi ya. Kalau solusinya itu salah, ya itu salah. Sangat yang D, faktor independen. Salah. Jawaban D itu salah karena masih nyambung, ya, masih nyambung dengan USI. Karena masih nyambung dengan USI. Nah, yang tidak nyambung itu misalnya memotong pohon ya, memotong pohon itu menyebabkan banjir. Nah, itu ya, kalau itu mah independen lagi, bukan tidak pengaruh dengan USI. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benarnya adalah B ya, jadi ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, nah, jawaban yang benar adalah, wait, adalah B ya. Oke, nah kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Nah, ini ada Hafi, Mikael, Gani, ya, Gaji. Ada siapa lagi nih? Adik-adik ya. Adika, Azkira, Sahrul, ya banyak sekali ya. Oke, nah adik-adik silakan. Nah, kalau ada yang ingin tanyakan, boleh ya langsung ditanyakan saja adik-adik untuk nomor satu ini ya. Intinya jawabannya itu adalah yang B adik-adik ya. Nah, sudah kita bahas ya, karena yang A itu salah. Karena bukan penyebab UHI ya. Intensif AC itu bukan sebabnya, tapi merupakan akibat dari UHI adik-adik ya. Oke. Nah, itu dia kita lihat. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya, agar kita pindah ke nomor 2 ya. Oke, nah ini kita tambahin. Nah, ini ya, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke, nah kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Nah, silakan adik-adik, kita tulis dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Hmm. Boleh ya ditulis juga adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang online juga ini boleh ditulis juga ya ini pembahasannya dan juga disimak ya untuk pembahasannya. Nanti kalau ingin fullnya nanti boleh join ya di kelas intensif TK ya. Sebentar lagi nih, ini sedang SMP ya ini adik-adik ya. Oke, nah boleh ditulis dulu adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai kasih jempol ya agar kita pindah ke nomor berikutnya ya. Nomor 2 adik-adik ya.
Oke. Nah, boleh adik-adik ya nih, adik-adik yang ada ini. Ada Hafi, ada Mikael, Gani, Gazi, Azkira, Sahrul, Kristina, Andika, Adika, Adam ya. Oke, terima kasih adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Untuk nomor satu ini adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Oke, sip, sip. Berarti tulis dulu ya, kalau ada yang ditanyakan boleh. Nomor satu ini kalau ada yang masih belum paham, mau ditanyakan dulu boleh adik-adik ya. Oke, nah kalau sudah selesai kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau sudah selesai kita kasih jempol. Nah itu dia. Udah? Udah belum? Coba ya udah. Oke, Happy udah ya tuh sudah kasih jempol. Yang lainnya? Adik-adik yang lainnya udah belum? Kalau udah kita kasih jempol. Oke, Christine udah ya. Nah, yang lainnya udah ya? Kayaknya udah semua nih. Kalau ini pada ini berarti sudah semua. Kita lanjutkan ke nomor dua adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor dua. Siapa nomor dua ya? Nah, kita lihat lagi dulu untuk soal nomor dua ya. Agar kita oke ya. Kyle udah? Nah, ini ya. Kita lihat dulu untuk nomor dua adik-adik ya. Nah, ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Jadi ini nomor 24 nih. Aslinya itu untuk hari ini nomor dua. Oke, wait. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah, ini ada ya. Oke, ini dia untuk nomor dua ya. Seperti apa nomor dua? Kita lihat. Nah, sekarang kita ke nomor dua. Seperti apa nomor dua ya? Wait. Nah, ini dia untuk nomor dua, adik-adik ya. Kita lihat nomor dua itu seperti apa. Nah, wait. Nah, itu dia untuk nomor dua ya. Nah, ini dia. Sekarang kita, nah, Kak, seperti biasa ya, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaannya. Kita kali dulu, kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Nah, kita lihat. Jika dibandingkan dengan teks yang lain yang membahas pembangunan kota berkelanjutan, inti solusi dalam teks ini cenderung menekankan pada, nah apa nih? Nah, solusinya apa pada teks? Sekarang L, lengkapi bacaan ya. Coba kita lihat ya dalam teksnya nih, mana nih? Nah, ini yang paragraf satu kita lewat saja ya, karena ini tadi hanya yang menjelaskan dulu USI itu apa, dia dampaknya apa saja. Jadi tidak ada di paragraf satu. Jadi kalau di paragraf dua kita lihat, nah ini masih dampaknya. Nah, ini solusinya ada di akhir-akhir nih. Ada di paragraf 2 di akhir-akhir nih. Para peneliti menyarankan ya. Nah, jadi ternyata para peneliti menyarankan. Wait, nah ini warna titiknya hilang ya. Nah, jadi para peneliti menyarankan ya. Menyarankan apa? Wait, kita lihat. Nah, ini ternyata. Nah, ini jadi para peneliti menyarankan. Menyarankan solusi berbasis alam ya. Pembuatan taman vertikal, penggunaan cat berwarna terang, yang memiliki albedo tinggi ya untuk memantulkan kembali radiasi matahari ya. Nah, sekarang ingat konsep ya. Nah, sekarang kita ingat konsep seperti apa. Nah, berarti kita bahas satu-satu adik-adik ya. Nah, yang A, pembatasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Tidak, itu bukan ya. Bukan. Rekayasa material dan infrastruktur hijau. Oke. Tadi ya, betul. Tadi ada rekayasa-rekayasa. Sekarang kita lihat yang penegakan hukum tidak dijelaskan, perubahan pola menjadi WFH. Nah, ini seperti waktu itu COVID ya. Nanti juga ada wacana ya mau WFH lagi karena krisis BBM. Nah, jadi ini salah ya, ini tidak dijelaskan. Nah, jadi yang benar itu yang B adik-adik ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, itu jadi sudah ketemu nih. Pikiran kita ingat konsep, kita bahas satu-satu nih ya. Nah, berarti seperti apa? Kita lihat ya. Kita bahas satu-satu. Nah, berarti apa? Jawaban A salah ya. Jawaban A itu salah. Terus dulu. Nah, jadi jawaban A itu salah. Itu salah karena tadi singgung dalam teks ya. Bahkan tidak disebutkan ya dalam teks. Karena, wait, nih, tarik ya. Nah, jawaban A itu salah karena tak disebutkan dalam teks ya. Tak. Nah, salah karena tak disebutkan dalam teks. Kalau yang B,
Jawaban B benar ya. Nah, jawaban B itu benar. Itu benar. Dengan rekayasa cat rumah. Apalagi? Cat rumah. Terus pembuatan taman vertikal. Nah, itu ya. Jadi direkayasa gitu ya. Pembuatan taman vertikal ya. Taman vertikal. Nah, yang C salah ya. Jawaban C salah. Jawaban C itu salah. Tak disebutkan dalam teks. Nah, kalau yang D kita lihat. Yang D benar atau salah? Perubahan pola kerja. Itu salah banget ya. Jawaban D salah. Tak disebutkan dalam teks juga. Salah. Tak disebutkan dalam teks. Nah, itu. Nah, jadi sekarang kita ke K ya. K itu kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jadi dengan rekayasa material. Nah, jadi jawabannya adalah B. Terus dulu. Right. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jawaban yang benar. Nah, yang benar adalah B ya. Oke, ya. Boleh tulis dulu Dik, ya. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah B. Boleh ditulis dulu nomor 2 ya. Nomor 2 ini boleh kita tulis dulu. Nah, boleh terus adik ya untuk nomor 2 ini kalau sudah selesai seperti biasa kasih jempol atau bilang aja ya Kak udah. Biar kita pindah ke soal berikutnya ya, soal 3. Kita ada berapa soal nih? Kita sejam ya sampai beresnya ya. Oke, kita tulis dulu adik-adik. Nah, kalau sudah selesai kasih jempol. Oke, Hafi sudah ya, Mikhail sudah. Oke, coba ada lagi yang sudah nih Hafi, Mikhail, Titin, Sahrul udah ya. Oke, yang lainnya kalau sudah kasih jempol ya adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol. Nah, kalau belum selesai, ya boleh lanjutkan saja ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, boleh ya. Langsung ditanyakan saja, adik-adik ya. Oke, kita lihat. Ada yang ditanya, kalau ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan saja, adik-adik ya. Baik. Oke, nah sekarang lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 3. Nah, siapa nomor 3 ya, kita lihat. Oh, ini siapa nih? Oh, iya, bagus ya. Sudah. Oke, nah, kita lanjut ke nomor 3 adik-adik ya. Siapa? Ini dia nomor 3 ya. Nah, ini masih sama ya tentang GHI ya. Tadi masih sama teksnya yang beda pertanyaannya saja. Kita lihat dulu. Ya, ini adik ya. Kita lihat dulu seperti apa pertanyaannya. Nah, dia kita pindahkan dulu ya. Untuk nomor 3. Nah, ini dia kita lihat ya teksnya masih sama. Tentang GHI ya. Kontra Gitanan ini. Nah, ini dia. Sekarang Kak dulu ya, kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa kita lihat ya. Kakak dulu kenali pertanyaan. Itu apa pertanyaannya kita lihat. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling logis sebagai penghubung paragraf 1 dan 2? Nah, apa nih penghubungnya? Ya, lengkapi bacaannya. Nanti kita lihat nih paragraf 1 dan 2 apa. Oh ini ya, jadi hanya 2 paragraf. Yang satu itu memperkenalkan DSI itu apa gitu ya. Dan dampaknya seperti apa saja ya. Ini eh, itu. Yang kedua itu dampaknya, dampak dan ada tadi sedikit dijelaskan ininya ya. Solusinya ada di akhir ya untuk paragraf 2. Nah, itu ya. Jadi paragraf 1 itu pengenalan dulu SI itu apa. Nah, di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 itu pengenalan dulu. Kalau paragraf 2 itu dijelaskan lagi dampaknya dan juga ada solusinya di akhir ya. Oke, nah itu dia. Berarti yang mana nih? Sekarang ingat konsep adik-adik ya. Wait. Hah? Oh, no. Oke, oke, oke. Iya, iya. Kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang kita, iya adik-adik ya, ingat konsep. Nanti kita lihat mana yang benar, mana yang salah. PSI meningkatkan suhu. Sehingga
yang pada akhirnya memperparah kondisi atmosfer. Nah, ini benar ya. Ini hanya bisa jadi benar nih yang A. Yang B, GSI terjadi karena kurangnya taman kota sehingga pemerintah harus enggak. Ini enggak ada tidak dijelaskan harus pindah penduduk ya. Yang C, aktivitas manusia tidak berdampak. Ah, ini salah. Sangat berdampak tadi ya. Kendaraan dan lain-lainnya berpengaruh. Semalam hari yang dingin membuat masyarakat tidak. Ini dari mana ini? Gak nyambung ya. Yang D itu kesimpulan dari mana itu salah banget ya. Nah, ini jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, pernyataan A. Jadi yang benar yang A ya. Jawaban A itu benar. Jawaban A itu benar karena menggabungkan ya. Menggabungkan paragraf satu dan 2 dengan tepat ya. Paragraf 1 dan 2 dengan tepat ya. Dengan tepat. Nah, kalau yang B salah ya. Jawaban B itu salah. Sesuai dengan teks. Sesuai dengan teks. Nah, kalau yang C kita lihat jawaban C itu salah. Itu salah. Karena pada teks dijelaskan ya. Dijelaskan aktivitas manusia itu mempengaruhi USI ya. Nah, ini mempengaruhi USI. Sekarang yang D kita lihat jawaban D. Jawaban D itu salah ya. Salah. Ada dalam teks. Nah, sekarang kita K itu kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Nah, dia untuk kesimpulannya adik-adik ya. Nah, kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah A ya. Ini dia. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Kesimpulannya itu ya jawaban yang benar adalah A. Oke, boleh selesai adik ya. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah A. Nah, kalau udah selesai kasih jempol. Oke, Hafi udah ya. Oke, Hafi udah. Nah, yang lainnya udah selesai belum? Kalau sudah kasih jempol ya. Oke, nah belum ada lagi yang kasih jempol. Oke, kalau sudah selesai kasih jempol. Nah, biar kita pindah ke nomor 4 ya. Nomor berikutnya nih. Kalau sudah selesai kasih jempol ya. Oke, kita lihat tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai kasih jempol semuanya adik-adik ya. Jadi Hafi udah nih yang lainnya yang sudah selesai kasih jempol juga ya. Nah, kita pindah ke nomor 4 ya adik-adik ya. Oke, boleh ditulis dikasih jempol. Oke, Christine juga udah. Oke, nah mana lagi yang lainnya adik-adik ya sudah selesai kasih jempol ya. Nah, Mikhail udah, Christine udah. Oke, udah ya. Udah semua yang lainnya. Azkira, Sahrul, Adam, Adika, Almira ya. Nah, kalau sebelum tulis dulu. Nah, kalau yang ditanyakan boleh yang langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Ya udah ya, kayaknya udah semua. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Seperti apa nomor 4? Kita lihat sekarang. Nah, ini dia untuk nomor 4 ya. Nah, ini nomor 4. Nah, ini ya. Nah, masih sama ya. Jadi masih sama tentang tadi ya. Jadi ini kita pindahkan dulu. Ya, kita pindahkan ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita cut dulu seperti biasa. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya itu apa? Nah, jika sebuah kota terus membangun gedung di tengah langit dengan kaca reflektif ya, dengan kaca reflektif tanpa menambah ruang terbuka hijau. Prediksi yang paling akurat berdasarkan logika teks. Nah, apa nih? Apa nih? Berarti ini sebenarnya tidak ada dalam teks ya. Tapi kalau kita, ya ini kelas SD ya, Bid ya. Ini SD, TKA kelas 6 ya. Jadi ini, iya kelas 6 TKA kelas 6 ya. Oke, ya, selamat menonton, Abid ya, dan adik-adik yang lainnya. Oke, nah sekarang ayo lengkapi bacaannya. Nah, berarti apa nih kalau kita lihat nih? Jika ada pencakar langit dengan kaca reflektif tanpa menambah ruang terbuka hijau. Nah, kira-kira apa nih kalau yang akan terjadi ya?
Sekarang kita ingat konsep ya. Kita cocokkan mana yang benar nih pernyataan-pernyataannya. Yang A, suhu kota akan menurun karena kaca memantulkan panas. Nah, kalau menurun, itu akan makin dingin ya. Benar apa salah nih kita lihat ya. Kalau yang B, biaya listrik untuk pendingin ruangan akan, tidak, ini tidak ada di teks salah. Yang C, populasi kendaraan bermotor. Nah, ini tidak nyambung. Yang D, kualitas udara akan membaik. Tidak ya? Emang iya bangunan tinggi menyerap debu itu salah ya? Dari mana itu? Oke, jadi ini yang benar adalah yang A ya. Nah, ini pernyataan B, C, D itu salah ya. Nah, pernyataan B, C, D itu salah. Kelas 9 salah ya. Tapi kelas 9. Pernyataan B, C, dan D itu salah ya. B, C, dan D itu salah. Yang benar itu A ya. Nah, kesimpulannya, jadi jawaban yang benar adalah A. Itu ya untuk nomor 4. Jadi ya, oke, boleh tulis dulu. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Kita tulis dulu. Ya, adalah A ya. Kita tuliskan dulu. Nah, jawaban yang benarnya adalah A ya, adik ya. Boleh, kalau sudah selesai, kita kasih jempol dulu ya. Oke. Oke. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Sip, sip. Oke. Ya udah ya, Christine udah. Oke, yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol juga ya. Hmm. Hmm. Iya, oke dah ya. Kayaknya yang lainnya udah juga. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 5 ya. Lanjutkan sekarang ke nomor 5. Seperti apa nomor 5 kita lihat. Ini untuk nomor 5. Nah, ya kan? Oh, wait, 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 wait. Tunggu, tunggu. Kayaknya itu ada yang salah deh. B, D, 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 D. Adik-adik ya, yang dua, nomor setelah berikutnya. Yang sebelumnya tadi B sebenarnya ya. Setelah kita baca ulang, tadi jawabannya yang B, adik-adik ya. Nah, ini B, 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 B. Tidak menurun ya. Kan kalau, kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau itu eh, bangunan berkaca itu meninggikan ya. Jadi itu tidak menurunkan, tapi menaikkan suhu ya. Nah, jadi ini juga salah ternyata. Jadi yang benar itu adalah B, adik-adik ya. Nah, jadi biaya listrik pendingin akan melonjak. Nah, iya betul. Karena kan semakin itu semakin panas ya. Oke, ini B adik-adik ya. Kita salah baca. Nah, ini B. Nah, ini B. Jawaban yang benarnya adalah B. Oke, boleh tulis ulang adik ya. Nah, itu jadi yang benarnya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 5. Kita lihat sekarang nomor 5. Nah, ini ya. Tadi nomor 4 sudah. Sekarang nomor 5. Nah, ini masih sama ya tentang YSI. Masih sama fenomenanya, teksnya masih sama. Yang berbeda, yang membedakan itu pertanyaannya. Pindahkan dulu. Seperti apa pertanyaannya ya? Ini dia untuk nomor 5. Kita pindahkan pertanyaannya seperti apa ya? Ini dia adik-adik ya untuk nomor 5. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita apa dulu? Klik ya adik-adik. Seperti biasa kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaan? Nah, fenomena USI ya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa SMP di kota besar. Karena apa? Karena, nah ini lengkapi bacaan. Nah, berarti apa nih? Kita tadi ya sudah tahu USI itu jadi apa? Nah, suhu perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan ya. Nah, jadi apa nih? Nyambungnya dengan relevannya apa dengan SMP ya? Dengan adik-adik SMP. Seperti apa? Nah, sekarang kita lihat. Berarti yang mana nih jawabannya? Apakah A? Siswa harus mempelajari cara membuat tas.
Buat apa? Baru mempelajari cara membuat beton. Enggak juga ya. Siswa merasakan langsung perbedaan suhu. Nah, ya. Siswa diharuskan membuat jaket tebal. Buat apa? Fenomena tidak terjadi di manapun ya. Tidak peduli negara maju atau negara berkembang gitu ya. Ini tetap terjadi. Kan tetap aja ya matahari misalnya. Pemanasan global tidak hanya di negara maju saja. Negara berkembang juga seperti Indonesia masih terjadi ya. Oke, nah berarti apa? Tulis ya, jawabannya itu salah, tidak relevan untuk SMP. Jawabannya itu salah karena tak relevan dengan gua SMP. Nah, kita lihat kalau yang B, kita lihat ya jawaban B. Nah, jawaban B itu benar ya, itu benar. Karena siswa akan merasakan perbedaan suhu saat di kota dan di pedesaan. Jadi kalau mudik gitu ya pasti kerasa ya. Mudik ke kampung gitu ke rumah siapa gitu ya. Wait, kenapa ini malah ke sini? Wait. Oke. Nah, sekarang lihat lagi. Jawaban C salah. Jawaban C salah. Salah karena malah semakin berat. Yang D, jawaban D itu salah ya. Itu salah karena terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, itu ya. Sekarang kesimpulannya, jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jadi dia jadi kesimpulannya, jadi jawabannya adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Betul dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Bahkan itu sudah adik ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Sip. Saya kasih jempol aja ya. Oke ya. Nah, oke, selesai. Kita kasih jempol. Nah, jawabannya adalah yang B adik ya ternyata ya. Jawaban yang benarnya itu adalah yang B. Nah, kalau gitu, lanjutkan. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya untuk nomor 5 ini adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kasih jempol nih sedang membahas PKSMP ya bahasa Indonesia adik-adik ya. Nah ini, wait salah background. Wait. Kita ganti dulu backgroundnya pantusannya. Nah, kita ganti dulu backgroundnya. Ini harusnya ya. Wait. Nah, ini. Oke, nah, kita adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kasih jempol ya untuk nomor 5. Nomor 5 kan ini ya. Ini sudah nomor 5. Satu, dua, tiga, empat ya. Ini nomor 5. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Sudah kita pindah ke nomor 6. Oke. Nah, jadi B ya. Intinya nomor 6 itu jawaban yang benarnya. B ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Seperti apa ya? Nomor 5. Lanjut ke nomor 6 selanjutnya. Ya, betul ya. TKS. SMP adik-adik ya. Tadi Abid ya SMP bukan SD ya. Salah ya. Oke. Sip. Lanjut. Nah, hal sudah selesai. Kasih jempol semua adik-adik ya. Kita kasih jempol. Kalau sudah semua. Nah, ya dulu. Oke, kalau sudah selesai. Belum ada ya, belum ada yang selesai. Oke, boleh catat dulu adik-adik ya. Kalau ada selesai, kasih jempol. Nah, kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan saja ya. Yang mana yang belum pahamnya gitu adik-adik ya. Oke. Nah, itu. Dan ini kita
Tidak ada di teks langsung ya jawabannya. Kalau sudah paham teks, ini bisa langsung terjawab ya untuk nomor 5 ya, nomor 5 ini. Oke, lanjutkan. Oke. Nah, sudah ya, ada sama belum? Kalau sudah, kita kasih jempol ya. Mana kalau sudah selesai, kasih jempol. Kalau ada yang jempol, berarti belum beres ya. Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke, dah nih Hafi sudah. Nah, setelah lagi yang udah kasih jempol, biar kita pindah ke nomor 6 ya. Dan nomor 5 sudah, agar kita pindah ke nomor 6. Sudah apa? Nomor 6. Adik ya. Oke, Adika udah. Oke, kayaknya udah semua ya. Adika, Afi, yang lainnya udah kah? Coba, apakah udah belum? Kita lihat ya. Nah, kalau udah kita lanjut ke nomor 6 ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Siapa nomor 6? Nah, ini ya, kita sekarang lanjutkan ke nomor 6. Dia untuk nomor 6 ya. Oke, itu masih sama tentang USI ya. Teksnya masih sama, ini yang berbeda itu pertanyaannya saja. Ini nomor 6 sama ya, kita lihat. Nah, nomor 6 itu sama. Kita pindahkan dulu soalnya. Hmm, Ini untuk nomor 6. Nah, kita lihat. Nah, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi? Nah, berarti sekarang kita kak dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa kita lihat? Kita kak kenali pertanyaan. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi dalam teks? Nah, berarti apa? Yang paling sesuai ya. Sekarang lengkapi bacaan. Berarti yang mana yang paling sesuai? Kita lihat. Iya, sekarang ingat konsep L-nya bareng sama I ya. Ini karena kita harus lihat di teks dan di opsi jawabannya ya. Mana yang paling benar ya. Yang A, USI hanya terjadi pada siang hari karena terik matahari. Eh, Salah ya ini. Nah, ini bertolak belakang nih. Kan ini terutama terasa pada malam hari. Nah, ini ya. Jadi ini siang dan malam terasa ya. Malam itu malah lebih terasa. Jadi salah. Solusi SI hanya bisa dilakukan oleh salah. Material aspal memiliki kemampuan memantulkan panas lebih baik daripada tak enggak salah. Yang D, yang C salah yaitu salah harusnya yang berumput ya. Jadi yang berumput itu yang lebih memantulkan panas, bukan yang beraspal. Nah, yang D, penggunaan cat berwarna terang dapat membantu menurunkan suhu perkotaan. Nah, ini yang benar ya. Tahu dari mana? Nah, ini ya. Kita lihat ya, karena ini kita lihat dari sini. Nah, penggunaan cat berwarna terang memiliki albedo tinggi untuk memantulkan kembali radiasi matahari gitu ya. Nah, jadi bagus adik-adik kalau di rumahnya itu sudah dicat yang biru terang gitu ya, atau kuning merah gitu ya. Jadi itu untuk apa? Agar kembali lagi panasnya ya. Jadi jadi menurunkan ya, menurunkan UHI ini ya adik-adik ya. Jadi pakai yang cerah ya. Nah, jadi mau ngecat nanti misalnya mau ngecat pakai yang cerah, merah, kuning, putih gitu ya, orange. Nah, seperti itu. Nah, berarti apa? Jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena dampaknya malah lebih terasa saat malam. Itu jawaban A sudah tulis. Nah, jawaban A itu salah. Itu salah karena apa? Karena dampaknya karena dampaknya malah
Malam lebih terasa saat malam hari ya. Terasa saat malam hari. Yang B salah. Jawaban B itu salah. B itu salah karena penduduk biasa pun bisa ini ya, bisa membantu. Nah, beda kalau misalnya sedang ada blokade energi gitu ya. Kalau gitu kan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau masyarakat biasa, kalau ada blokade misalnya sekarang Selat Hormuz sedang ditutup gitu ya. Nah, itu mah kan tidak bisa ya. Kalau warga biasa tidak bisa. Bisanya pemerintah. Nah, kalau ini mah yang ini GSA ini bisa ya. Bisa membantu tadi. Nah, sekarang yang C, jawaban C ah, salah. Lebih baik rumput. Nah, kalau yang D benar ya. Jawaban D itu benar. Jawaban D itu benar. Karena seterang dapat memantulkan radiasi matahari. Seperti tadi kayak dapat memantulkan radiasi matahari. Oke, buat siswa adik-adik ya untuk nomor berapa? Nomor 6 ya. Nomor 6 ini kita tulis dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya, boleh tulis dulu untuk nomor 6 adik-adik. Pembahasannya ya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh adik-adik ya. Nah ini sebenarnya tinggal ini aja. Tinggal lihat di teks saja adik-adik. Lihat teksnya. Lalu dipahami gitu ya untuk nomor 6 ini. Sebenarnya adik-adik yang mudah ya. Oke. Coba kita tuliskan dulu. Oke. Nah, jadi kayak ditulis dulu untuk nomor 6. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Nah, kalau sudah selesai untuk nomor 6, kita kasih jempol dulu adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol untuk nomor 6 ini ya. Nah, boleh ditulis dulu adik-adik ya. Oke, oke. Nah, boleh ditulis dulu untuk nomor 6. Nah, kalau yang tanyakan boleh ya langsung tanyakan saja adik-adik ya. Kalau ada yang tanya, kalau ada yang belum paham ya boleh langsung ditanyakan saja. Nah, itu selesai. Seperti biasa, kasih jempol dulu adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Kalau belum, kayak udah ya. Buat apa itu? Nah, Christine udah, Mikael udah, siapa lagi? Christine, Mikael, yang udah, Adika udah, Christine, Mikael, Adika, oh, yang lainnya udah belum? Kalau udah, kasih jempol, Hafi juga udah. Oke, sip, sip, sip. Nah, sepertinya udah semua ya. Kalau udah semua, kita lanjutkan ke nomor 7. Ke nomor, iya, nomor 7. Kayaknya kita 1 sampai 2 soal lagi adik-adik ya, karena sebentar lagi beres. Kita pindahkan dulu ke nomor 7 adik-adik ya. Apa nomor 7? Nah ini ya. Nah ini sudah ke teks yang lainnya adik-adik ya. Sudah masuk, bukan tentang USI lagi, tapi sudah masuk ke teks yang berbeda. Berarti kita harus baca ulang lagi ya teksnya. Nah kalau tadi kan asal sudah paham, karena teksnya sama, jadi kita L-nya kita sambungin dengan I ya. Tapi karena ini teksnya beda lagi, jadi kita harus baca ulang ya. Nah ini dia, pindahkan dulu. Nah ini dia adik-adik ya. Nah ini dia, kita perbesar dulu. Nah kita klik dulu ya, kita kak dulu, kita kenali pertanyaan. Jadi seperti apa pertanyaannya? Nah, berdasarkan pemahaman inferensial terhadap teks, makna simbolis dari tindakan menyimpan di saku menyimpan surat di saku jaket persis di sebelah kiri di dekat jantungnya. Nah, berarti apa maksudnya? Nah, sekarang lengkapi bacaan. Mana nih kita lihat nih. Mana maksud dari menyimpan surat di saku jaket? Right.
menyimpan surat, bla. Kita cari dulu ya, mana nih maksudnya. Mm-mm. Nah ini wait, udah ada dikit. Nah ini dia, melipat surat itu rapi dan menyimpan kembali saku di saku, menyimpan kembali di saku jaket persis sebelah kiri. Nah ini maksudnya apa? Nah pemahamannya apa nih maksudnya? Menyimbolkan apa tuh kalau dekat jantung gitu ya? Nah sekarang ingat konteks. Berarti yang mana yang benar? Nah tokoh ingin mencegah surat tersebut agar, nah ini tidak disebutkan hujan ya. Eh, hujan ada nih. Biarlah hujan ini menjadi saksi. Tapi kan kalau di saku tetap adik-adik ya. Kalau sakunya itu tidak anti air, tidak tahan air, ya tetap kebasahan ya. Mau suratnya disimpan di saku, tetap kehujanan ya, tetap basah. Yang A itu salah. Nah, kalau yang B, tokoh menganggap surat tersebut sebagai benda yang ekonomis tinggi. Wow. Maka ya, jadi suratnya itu bisa dijual semiliar, sejuta gitu ya. Nah, ini salah ya. Jadi bukan karena itu alasannya. Ya surat ya, tidak ada nilainya. Siapa yang mau beli surat? Kecuali kalau surat rahasia, surat negara gitu ya, baru. Nah, kalau ini surat pribadi, siapa yang mau jual? Oke, sekarang yang P, tokoh menyimpan surat tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pengirimnya. Oke, nah, wait, bisa jadi sih. Nah, satu-satunya peninggalan yang bertahan di kota ini ya. Nah, sebenarnya bisa jadi, tapi coba kita lihat yang D. Nah, yang D, tokoh menempatkan kenangan dalam surat itu sebagai sesuatu yang penting dan personal. Nah, ini adik-adik ya. Jadi kan di kiri ya, ada sebelah kiri ya, atau dekat jantung ya. Nah, kalau dekat jantung itu apa? Nah, kalau dekat jantung itu berarti sesuatu yang penting ya. Jadi kenangan gitu dan lain-lainnya gitu ya. Jadi yang sangat emosional gitu. Nah, jadi ini yang D adik-adik ya. Nah, jadi surat itu penting dan personal gitu. Karena kalau jantung itu sangat personal, sangat emosional gitu ya. Tandanya seperti itu. Jadi yang C ini bisa jadi, tapi kurang ya, kurang nyambung. Nah, berarti apa? Kita bahas satu-satu nih. Jawaban A, B, dan C salah ya, bukan itu maknanya. Nah, jawaban A, B, dan C itu salah ya. Itu salah karena bukan itu maknanya. Nah, yang D kita lihat. Jawaban D. Nah, jawaban D itu benar ya. Jawaban D itu benar karena jantung itu berhubungan erat dengan emosi dan personal. Nah, kan kalau sabar gitu, pegang jantung gitu. Astagfirullah gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya personal kita ya. Penting dan personal. Sekarang kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah D, adik-adik ya. Nomor 7 ini jadi jawaban yang benarnya adalah D. Kita tulis dulu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D ya. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah D, adik-adik ya. Oke, boleh ditulis dulu untuk nomor 7 ya. Silakan. Nomor 7. Jadi ini D, adik-adik ya. Ah, jadi kan penting ya, jantung itu sangat penting, sangat personal gitu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah D. Boleh ditulis dulu adik-adik. Kalau yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Boleh langsung ditanyakan saja adik-adik. Kalau ada yang belum paham, tanyakan. Boleh langsung tanyakan saja. Oke, Mikhail udah. Siapa lagi yang udah? Kita lihat ya, Mikhail. Siapa lagi yang udah? Oke, nah yang adik-adik yang udah, boleh ya kita kasih jempol agar kita pindah ke nomor 8 ya. Kayaknya ini nomor 8 soal terakhir ya, karena ini kita hanya tersisa 7 menit lagi. Nah, boleh kita kasih jempol adik-adik ya bagi yang sudah selesai. Kita kasih jempol. Oke,
Kalau selesai kasih jempol. Kalau belum nggak apa-apa, tulis dulu aja. Link tanyakan boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke. Dah, oke, udah semua ya. Kalau sudah semua, kita lanjutkan ke nomor terakhir, nomor 8 ya. Karena hanya 7 menit lagi artinya sebenarnya kita bisa bahas satu soal lagi. Nah, kita lanjut ke nomor 8 adik-adik ya. Wait. Ini dia untuk nomor 8 ya. Nah, ini dia. Seperti apa nomor 8? Kita lihat dulu, kita pindahkan dulu adik-adik ya. Oke, ini dia untuk nomor 8. Kita pindahkan dulu. Oke, adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ini dia lanjut ke nomor 8. Seperti apa? Nomor 8. Kita lihat adik-adik ya. Nah, ini dia. Apa dulu pertama-tama klik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya seperti apa ya? Nah, dalam teks cerpen hujan bulan Juni ya. Jadi ini dalam teks cerpennya. Nah, latar suasana yang dominan dibangun melalui penggambaran hujan, angin malam, dan lampu temaram. Fungsi utama. Nah, apa fungsinya nih? Apa fungsinya dari tadi ya? Karena dominan latarnya itu ada angin malam, hujan, lampu temaram ya. Kira-kira itu untuk apa? Jadi ini tadi cerpen adik-adik ya. Jadi dalam cerpen itu penting ya, penting untuk untuk mengatur latar gitu. Misalnya kalau latarnya sedih, ya berarti kita latarnya atur ya, hujan, tiba-tiba hujan gitu ya. Banyak ya di cerpen-cerpen, di film-film gitu ya, sinetron atau apa ya. Makanya itu banyak sekali. Kalau misalnya lagi sedih, lagi tegang, tiba-tiba ada geledek, ada apa? Ada petir gitu ya. Ada hujan. Nah, ini juga kira-kira apa nih? Apa maksudnya nih? Tadi ada hujan, angin malam, lampu merah gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Sekarang lengkapi bacaan. Nah, ini ya. Jadi dari sini nih. Jadi tadi ya kita sudah lihat nih kalau ini teks ini ya cerpen ini tadi surat ya intinya itu yang lelaki ini menemukan surat gitu ya yang membuatnya jadi ingat kembali gitu ya. Pokoknya surat itu yang membuatnya bertahan di kota ya. Berarti sangat penting surat itu ya. Jadi suratnya disimpan di saku ya dekat jantung itu maknanya berarti yang sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang apalagi yang sangat penting dan yang personal gitu ya, pribadi. Jadi close gitu ya, sangat dekat. Nah, berarti apa? Sekarang kita ingat konsep. Nah, berarti mana nih yang benar? Kita lihat. Jawaban A benar apa salah? Menunjukkan bahwa tokoh sedang mengalami sakit fisik yang parah. Benar apa salah? Kayaknya ini tidak ada indikasi ya tokoh itu sakit parah ya di sini adik-adik ya. Nah, ini kertasnya mulai rapuh dimakan usia. Jadi yang dimakan usia kertasnya bukan karakternya ya. Nah, ini tidak ada yang mengindikasikan ya bahwa tokohnya itu sakit, sakit fisik parah ya. Nah, berarti ini salah adik-adik ya. Yang A ini salah, tidak ada petunjuknya bahwa tokohnya sedang sakit parah. Yang B membangun suasana kontras antara kegaduhan kota dan ketenangan hati tokoh. Nah, ketenangan hati, apakah benar tenang? Nah, ini sepertinya nah ini kan dekat jantungnya berdetak. Nah, kalau berdetak itu berarti itu artinya sedang tidak tenang ya. Ya, meskipun kalau berdetak, nah ini kan berdetak ya. Nah, berdetak berarti artinya tokohnya sedang kurang tenang gitu ya. Ya, ya seperti itu. Nah, kalau yang C mencerminkan kondisi batin tokoh yang melankolis dan tengah merenung. Nah, ini ya yang paling tepat itu yang C adik-adik ya. Nah, ini kenapa? Nah, karena ini ada di teks. Misalnya kita baca ya. Nah, dia membuka kembali surat usang itu gitu ya. Nah, kertasnya mulai rapuh. Nah, kertas itu adalah satu-satunya peninggalan yang membuatnya bertahan di kota gitu ya. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Nah, terus berkata, jika suatu nanti kita tidak lagi saling menatap, biarlah hujan di bulan Juni ini yang menjadi saksi. Wah, gitu ya. Jadi ini sedang merenung adik-adik tokohnya, ya. Sedang merenung, sedang melankolis. Ya, melankolis itu jadi sedang seperti sedang sedih gitu ya, sedang seperti itu ya, sedang melankolis, sedang termenung gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ini C ya yang paling benar adik-adik. Yang benarnya adalah C, yang paling masuk akal. Kalau yang D, menjelaskan alasan mengapa surat tersebut menjadi basah. Nah, ini masuk akal ya. Bisa jadi ini karena tadi sudah ada hujan ya. Tapi ini kan tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan bahwa tokoh laki-laki itu sedang di jalan ya, jadi kehujanan tidak ya. Ini jadi bisa saja sedang duduk atau di mana yang tidak hujan gitu ya. Jadi ini tidak.
karena ada angin malam ya, angin malam tidak selalu hujan, lampu temaram itu juga tidak selalu hujan. Berarti ini yang D salah adik-adik ya. Jadi yang D juga salah. Kita lihat. Nah, jadi jawaban D salah. Oke, itu adik-adik ya. Nah, jadi ternyata yang paling masuk akal itu yang C adik-adik ya. Nah, kita bahas satu-satu coba ya. Nah, jawaban A itu salah. Nah, kita tulis ulang adik-adik ya. Nah, jawaban A kita tulis. Nah, jadi jawaban A itu salah. Kenapa? Itu salah karena tak ada petunjuk ya. Tak ada petunjuk. Nah, tak ada petunjuk. Wait, nah ini tak ada petunjuk. Tokoh sedang sakit fisik ya. Tokoh sedang sakit fisik. Nah, tapi mungkin sedang sakit hati ya, sedang apa? Sedang broken gitu ya. Nah, sedang sakit fisik, jadi sedang terluka ya. Nah, kalau secara batin iya, dia sedang melamun gitu ya, termenung. Nah, kalau B, jawaban B itu apa tadi? Nah, jawaban B membangun suasana kontras kegaduhan kota. Nah, salah ya, jawaban B itu salah. Nah, jawaban B itu salah karena kondisi hati tokoh justru sejalan ya, wait, justru sejalan, justru cocok ya, justru cocok dengan latarnya. Tak berlawanan ya, kan sedang termenung gitu ya tadi ya. Wait, nah ini sedang termenung, sedang mikir gitu ya, sedang galau gitu ya, sedang galau. Jadi ini justru cocok ya, tidak kalau bertolak belakang misalnya latarnya malah yang sesuatu yang cerah gitu ya. Nah itu yang bertolak belakang. Nah, kan tadi hujan ya dan juga white. Oke, kita sepertinya ini soal terakhir ya. Jawaban C. Nah, itu benar. Jawaban C itu benar. Kenapa benar? Ya, tadi itu benar ya. Benar untuk menguatkan ya. Nah, itu benar latarnya untuk menguatkan ya. Menguatkan tokoh. Nah, yang situasinya tokoh yang apa? Nah, tokoh yang melankolis ya. Tokoh yang melankolis dan tengah merenung, jadi melamun gitu ya. Nah, yang D kita lihat jawaban D apakah benar? Salah ya tadi ya. Jawaban D itu salah. Tadi sudah kita bahas juga ya. Nah, jawaban D itu salah. Wait. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena tak ini ya, tak hanya wait, jawaban D itu salah ya karena tadi dijelaskan tokoh kehujanan secara langsung. Jadi kan hujan bisa saja sedang di samping gitu ya, sedang di rumah, sedang duduk di mana gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C adik-adik ya. Nah, kesimpulannya, ini dia kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Silakan ditulis dulu adik-adik. Nah, ini ya, boleh tulis dulu untuk pembahasannya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, boleh ya langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Nah, ini adik-adik yang online ya, boleh langsung ditanyakan saja. Kalau ada yang belum paham, ada Kail, Gaji, Gani, Azkira, Sahrul, Kistin, Adika, Adam, Mira, Hafi ya. Oke adik-adik, nah kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke, wah, Hafiz sudah selesai. Oke, yang lainnya. Oke, Christine sudah, Adika sudah ya. Oke, adik-adik yang belum selesai boleh ditulis dulu saja ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Oke, oke ya. Nah, sepertinya sudah selesai semua adik-adik ya. Oke, karena sudah selesai, kita akhiri saja untuk pembahasan hari ini adik-adik ya. Oke, nah kita doa dulu setelah belajar adik-adik ya. Nah, mana adik-adiknya? Kita nyalakan dulu kameranya adik-adik ya nih. Kalian mau lihat ya, mana nih yang sudah lama tidak bertemu adik-adik ya. Nah, kita nyalakan dulu kameranya nih. Mana? Akan tutup ya, karena sudah selesai. Oh, itu sudah ada Mikhail ya. Coba mana? Oke, Adika. Nah, yang lainnya boleh kita nyalakan dulu adik-adik ya. Nah, sip, sip, sip. Kita nyalakan dulu. Nah, oke, kita doa dulu aja ya. Kita doa dulu setelah belajar. Bagus adik-adik ya. Plus 5 atau plus 6 ya hari ini Lebaran sudah siap belajar. Adik-adik ya sip. Kalian kasih jempol dulu untuk adik-adik yang hadir.
yang telah menonton live-nya ya. Oke, kita doa dulu setelah belajar. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, adik-adik. Nah, mana kita lihatkan dulu ya. Kita perlihatkan kertas kodretanya adik-adik ya. Mana nih yang belum on, kita nyalakan dulu adik-adik ya. Nah, bagus nih adik-adik yang semangat hari ini ya. Yang semangat untuk membahas soal TK. Mana yang lainnya? Kita boleh ya, kalau memungkinkan kita on cam dulu nih. Adam, Christine, Almira, Sahrul, dan Azkira. Boleh kita on dulu nih ya. Nah, oke. Sip ya. Karena sebentar lagi kita akan TK ya, akan menghadapi TK, jadi harus semangat adik-adik ya. Dari hari Senin sampai nanti ya Kamis itu belajar terus. Nah, nanti boleh ikut lagi TO-nya hari Sabtu ya. Oke, nah sip, sip, sip. Mana nih? Belum ada semua. Kita foto bareng dulu. Siap. Nah, setelah udah pada ada ya. Udah pada terlihat nih. Oke, siap. Satu, dua, tiga, oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Nah, terima kasih yang telah hadir adik-adik semua. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya adik-adik ya. Semangat terus belajarnya dalam menghadapi TKA. Oke, dadah. Kalian pamit dulu. Sip ya. Dadah adik-adik ya. Oke, sip, 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 sip. Ya, kita Makasih Kak. Ya, sama-sama Adika ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sudah selesai adik-adik ya. Nah,